Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Pada malam ini kita kembali lagi di dalam ibadah MPP online. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Firman-Nya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Aku ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap sukacita yang Tuhan berikan, Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari katakan sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Amin. Melintasi badai hidup. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari katakan sekali lagi dengan iman. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Inilah kami di dalam Engkau. Raja Wali, kami mau melintasi badai hidup. Haleluya. Di bawah kepala sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu, ketika kita melintasi langit biru, Tuhan yang memberikan kita kekuatan bagai Raja Wali. Amin. Amin. Mari kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita malam ini. Akan dipandu oleh Pak Yusuf sebagai doa pembuka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Haleluya. kita akan
mulai ibadah MPP kita pada malam ini. Kita terlebih dulu kita akan mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, kami mengucap terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami semua ada di tempat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hidup. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kami. Yang menolong kami, membimbing kami, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam ini kami akan mulai ibadah MPP. Pada malam ini, bila roh Tuhan bekerja atas kami, urapi kami ya Tuhan, sebagai pemuji, pemusik, dan Bapak Ibu Saudara kami yang kami cintai yang ada di rumah. Kiranya berkat Tuhan menolong kami semua, memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan, amin. Kita ke sebuah pujian. Dengan apakan ku balas segala kebaikan. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam penyembahan. Kita siapkan ucapan syukur kita. Mari sama-sama kita beri yang terbaik, Bapak Ibu. Amin. Sebuah persembahan yang menyenangkan hatiku. Dimanapun kita berada, tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Ia ralaya batas. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau yang menjadi harapan kami. Haleluya. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada balas Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari lebih dalam lagi kita siapkan hati kita. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan. Mari sambil mengangkat tangan kita. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur pada. Lebih sungguh katakan, dengan apa kan ku balas Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur pada. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa Amin. kan ku Mari kami mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur pada. Katakan sekali lagi, dengan apa kan ku balas? Mari kita mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Mari katakan sekali lagi, Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Mari katakan, segenap hatiku, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. selamanya. Mari kita menyembah Tuhan pada malam ini. Kami sembah Kau Tuhan. Kau baik. Haleluya. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang hebat. Mari Bapak Ibu yang hebat, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik dalam hidup kita. Penyembahan yang tulus yang datang dari hidup kita, yang datang dari hati kita. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Tiada Allah yang seperti, tiada Allah yang seperti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam ini, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kita mau mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kita pada saat ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang sakit, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami masalah.
apapun itu, tidak pernah ada satu hal yang kita harus ucapkan kepada Tuhan selain ucapan syukur kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dengan tulus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu sendiri yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu sendiri yang memberikan semangat yang baru bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kita angkat sebuah pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan dariku. Pertolonganku Tuhan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari katakan, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
berikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Amin. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Kami tahu dalam perjalanan hidup kami ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak tantangan yang akan kami hadapi. Tetapi satu hal kami percaya, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang perkasa akan menolong dan memampukan setiap kami umat-Mu untuk tetap berjalan dalam kesetiaan dan pengiringan kami kepadamu. Berkati umat-Mu yang akan mendengarkan firman Allah malam hari ini. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan. Biarlah setiap pemberitaan firman malam hari ini termaterai dalam setiap loh hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba tidak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hamba-Mu, lidah bibir mulut hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Engkau Allah yang menuntun hamba-Mu menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi umat-Mu malam hari ini. Semua kita yang siap untuk mendengarkan firman Allah, mari sama-sama katakan amin. Jemaat GBSCC yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pada saat malam hari ini terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku jemaat GBSCC yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini ayat favorit saudara. Ayat yang sudah lazim, bahkan ayat ini sering dikhotbahkan, sudah sering didengarkan ya tentunya. Nah malam hari ini kita akan belajar 3 rahasia menanggung beban hidup dengan sukacita. Ketika saudara dan saya ada dalam permasalahan, pergumulan, apakah kita masih bersukacita? Apakah kita masih bisa merasakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup menolong? Saya percaya iya. Karena Dia adalah Allah yang begitu baik bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, menarik di sini bahwa kalau saudara ingat tentang kisah perjalanan seorang petinju kelas berat, 2 orang petinju hebat. Tahun 1996, Mike Tyson berhadapan dengan Evander Holyfield. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika pertandingan itu kita tahu bahwa Mike Tyson sudah berpindah keyakinan ke Muslim, saudara. Sedangkan Holyfield Kristen ya. Nah, yang menarik di sini bahwa di belakang jubah waktu sebelum pertandingan tuh itu tertulis Filipi 4 ayat 13, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang terjadi setelah pertandingan adalah kemenangan diperoleh oleh Evander Holyfield. Pada ronde ke-10 TKO, saudara. Mike Tyson sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan. Artinya bahwa itulah iman dia. Iman dia yang percaya bahwa dia sanggup, Tuhan sanggup menolong dia. Dalam pertandingan seakbar itu, saudaraku. Ya. Jadi saya percaya bahwa malam ini pun Tuhan yang sama akan menolong saudara dan saya. Menolong Rasul Paulus, menolong saya dan saudara dalam menghadapi berbagai pergumulan masalah. 3 rahasia, beban rahasia menanggung beban hidup dengan sukacita. Saya akan bagikan bagi saudara malam hari ini. Poin yang pertama. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, poin yang pertama,
kita akan melihat rahasia menanggung beban hidup dengan sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus. Ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung. Saudaraku, keluarga besar GBSCC yang Tuhan Yesus kasihi, ini bukan statement biasa-biasa. Ini bukan slogan yang cuma sekedar diucapkan. Atau ini bukan sebuah pernyataan yang basa-basi, saudara. Tetapi ini adalah sebuah pernyataan iman yang begitu luar biasa, begitu dahsyat kepada Tuhan yang menolong Rasul Paulus. Dalam pelayanannya dia percaya, dia tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Iman Rasul Paulus begitu luar biasa. Kalau kita lihat di 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 27, bagaimana dia mengalami sebuah tekanan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Kalau kita ada beberapa pernyataan yang saya akan cepat baca di sini ya. Bisa saudara baca 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya 23 sampai 27. Ayat lihat ya Bapak Ibu ya. Di ayatnya yang ke-23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 4 pukul, kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali lagi aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di dalam laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini sebuah keadaan di luar batas sebagai seorang manusia biasa. Tetapi Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya percaya kekuatan yang sama diberikan Tuhan kepada Paulus, kekuatan yang sama diberikan kepada saudara dan saya untuk mengalami pergumulan. Di tengah menghadapi pergumulan dan tantangan yang berat sekalipun, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus yang menolong memampukan saudara. Biarlah setiap saat kita katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Poin yang kedua, saudaraku, rahasia menanggung beban hidup dengan sukacita adalah di ayat yang ke-13, masih ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Poin yang rahasia untuk menanggung beban hidup dengan sukacita adalah di dalam Dia. Bilang kiri kanan untuk anak-anak, untuk istri tersayang, untuk suami tersayang, di dalam Dia. Saudaraku jemaat GBSCC yang Tuhan Yesus kasihi, kata di dalam Dia adalah kata yang begitu penting bagi Rasul Paulus. Dalam setiap surat-surat penggembalaannya kepada jemaat-jemaat ketika dia masa pelayanannya, dia sering menggunakan kata di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia. Dalam istilah bahasa Yunani, kata en Christo, en Christo, en Christo. Artinya bahwa tanpa Tuhan, tanpa Dia, Rasul Paulus tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi Rasul Paulus, Tuhan adalah segala-galanya. Maka Filipi pasal 1 ayat yang ke-21, bagiku hidup adalah Kristus dan kematianku adalah sebuah keuntungan bagiku. Artinya bahwa Rasul Paulus tahu bahwa cuma Tuhan bagi hidup ini. Hidup Rasul Paulus cuma bagi Dia.
Bukankah kita sepanjang hari sebelum kita bangun, kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur, berdoa. Sepanjang perjalanan hari, kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Dan setelah kita bekerja selesai malam, kita beristirahat, seharusnya kita ada tetap di dalam Dia, en Kristo. Kalau tanpa Tuhan, saudaraku, kita tidak bisa apa-apa. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, kita cuma butuh Tuhan hari-hari ini. Amin. Biarlah kebenaran ini mengingatkan saudara dan saya untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. En Kristo, apapun pergumulan kita, apapun perjalanan hidup kita dalam setiap tantangan yang kita hadapi, en Kristo, kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, poin yang ketiga, rahasia menanggung beban hidup dengan sukacita, masih sama di ayatnya yang ke 13. Alasan Paulus menanggung beban hidup dengan sukacita adalah ayat 13c. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Rasul Paulus sadar, Rasul Paulus tahu benar apa yang dihadapi, apa yang dialami, saudara. Kalau kita merujuk kepada ayat pasalnya yang keempat, ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudaraku, semua ini sudah pernah dialami oleh Rasul Paulus. Dan rahasianya, dia tahu bahwa dia sanggup menghadapi segala sesuatu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Rahasia yang ketiga, dia dapat menanggung segala sesuatu karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Hari ini pastikan bahwa ketika kita menghadapi tekanan yang begitu berat, ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, tekanan yang bertubi-tubi yang datangnya silih berganti, pergumulan yang begitu berat, air mata yang tidak ada henti-hentinya, percayalah bahwa Dia yang akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Pastikan itu keluarga besar GBICC. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan 3 kebenaran ini untuk menanggung beban hidup. Ingatlah, segala perkara dapat kutanggung. Perkatakan dengan iman. Yang kedua, saudara dan saya dapat menanggung beban ini dengan sukacita karena kita tinggal di dalam Tuhan, ada di dalam Dia. Dan yang ketiga, karena Dia yang memberi kekuatan bagi saudara dan saya untuk mampu melewati perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Mengucap syukur kami untuk-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menolong kami. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang menolong hidup kami. Hamba berdoa untuk jemaat keluarga besar jemaat GBICC yang sementara mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Berdoa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang tidak punya jalan keluar, Engkau Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami, memberi jalan keluar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah umat-Mu tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Kami tetap kuat bertahan di dalam badai bersama dengan
dengan-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa memperkatakan dengan iman dalam hari lepas hari. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Allah yang kudus, Tuhan yang sudah menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, demikian ibadah malam puja dan penyembahan kita malam hari ini. Dan jangan lupa kita ikuti ibadah online pada hari Minggu jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.